Jika Rasulullah SAW ingin menikahi wanita muda, cantik atau bangsawan, seluruh Quraisy siap berdiri dalam barisan panjang. Tapi yang beliau pilih justru seorang janda tua, miskin, dan hampir tidak dianggap siapapun. Pilihan yang mengejutkan seluruh Mekah. Pilihan yang membuat orang-orang bertanya-tanya, mengapa Rasulullah memilih perempuan itu? Wanita itu bernama Saudah binti Zam'ah. Sebelum kita membuka kisah ini lebih dalam, jadilah salah satu yang membantu syiar Islam dengan cara subscribe, like, dan komentar, agar konten-konten dakwah seperti ini selalu naik dan makin tersebar, serta mengalir sebagai amal jariah yang pahalanya kembali kepada kita semua. Semoga setiap dukunganmu menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Di kota Mekah, saat kegelapan jahiliyah masih menjadi udara yang dihirup manusia setiap hari, lahirlah seorang perempuan yang tidak diberi sorotan oleh masyarakat. Tidak seperti Hadijah yang namanya bergema karena kecerdasan dan kehormatannya, Saudah tumbuh dalam kesederhanaan. Ayahnya, Zam'ah dan Qais, adalah lelaki Quraisy yang dihormati. Tapi keluarganya bukan dari kalangan yang dipuja atau dicatat dalam syair-syair terkenal. Saudah tumbuh sebagai wanita bertubuh besar, berkulit gelap, wajahnya tidak terkenal cantik. Dan seperti kebanyakan wanita Arab saat itu, hidupnya berputar pada keluarga dan rumah tangga. Namun, Allah menyimpan takdir yang jauh lebih agung untuknya. Ia menikah dengan sepupunya sendiri, Sakran bin Amr, seorang laki-laki yang hatinya lurus dan lembut. Rumah tangga mereka bukan rumah tangga yang penuh kemewahan, tapi dipenuhi oleh ketenangan. Suara-suara keras orang musyrik tidak pernah mengusik kedamaian itu, hingga cahaya Islam mulai turun. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Saudah dan suaminya, termasuk orang-orang yang merasakan kebenaran itu, lebih cepat dari banyak orang. Mereka beriman diam-diam, menahan dalam dada, karena mereka tahu iman adalah tiket untuk penganiayaan yang bisa merenggut nyawa. Tekanan kaum Quraisy semakin hari semakin menjadi-jadi. Rumah-rumah sahabat dilempari batu, budak-budak disiksa di padang pasir, dan siapa saja yang tertangkap mengucapkan "Rabbku adalah Allah" akan mengalami siksaan yang membuat tubuh remuk dan hati gemetar. Dalam suasana mencekam itu, Rasulullah SAW memberi izin kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama dalam sejarah Islam. Di tengah rombongan itu, tampak Saudah dan suaminya, Sakran, menggendong anak kecil mereka, Abdurrahman. Perjalanan itu bukan perjalanan yang ringan. Ia bukan wisata. Ia adalah pelarian karena iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, wanita yang tidak kaya, tidak memiliki pelindung yang kuat, mengangkat seluruh hidupnya dan membawanya ke negeri asing, demi satu hal, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di Habasyah, mereka menemukan kedamaian untuk sementara. Raja Najasyi melindungi mereka. Tidak ada suara hinaan seperti di Mekah, tidak ada cambuk, tidak ada ejekan yang memecah hati. Saudah dapat menghela nafas panjang untuk pertama kalinya, tetapi ujian tidak berhenti hanya karena seorang hamba hijrah. Setelah beberapa waktu, tersiar kabar bahwa Mekah telah melunak. Sebagian kaum muslimin ingin pulang. Cinta kepada tanah air menggugah kerinduan yang tidak bisa dibendung. Sakran dan Saudah termasuk yang memutuskan pulang. Mereka membawa harapan baru dalam hati. Namun takdir berkata lain. Di perjalanan pulang, Sakran jatuh sakit. Sakit yang semakin hari semakin parah. Di tanah asing, tanpa keluarga, tanpa pelindung, suami Saudah menghembuskan nafas terakhir.
Tidak ada rumah tempat ia kembali, tidak ada keluarga yang menghibur, tidak ada hakukan yang meredakan duka. Hanya suara angin gurun dan seorang janda yang duduk di samping jenazah suaminya yang dingin, memeluk seorang anak kecil yang bingung. Ya Allah, hanya itu yang mampu keluar dari bibirnya. Saudah menjalani perjalanan pulang sebagai janda, status yang pada masa itu dianggap rendah, apalagi janda miskin, apalagi janda muslim di tengah masyarakat musyrik yang membenci agama barunya. Bayangkan perasaan pulang ke kampung halaman, tapi yang menyambut bukan keluarga, melainkan tatapan merendahkan. Keluarganya sendiri belum menerima Islam. Di rumah mereka, Saudah merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Ia tidur dalam ketakutan, bangun dalam kesepian, dan memikul beban menjadi ibu tunggal dalam masyarakat yang tidak ramah. Namun, ia tidak mengadukan apapun kepada manusia. Ia hanya berbicara kepada Allah. Sementara itu, di sisi lain kota Mekah, Rasulullah SAW sedang mengalami masa paling kelam dalam hidupnya. Dalam waktu yang berdekatan, dua pilar penopang beliau runtuh. Abu Thalib, pelindung yang menjaga beliau dari kekerasan Quraisy, dan Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta, wanita yang menjadi cahaya rumah beliau dan kekuatan dakwah beliau. Kematian keduanya membuat Rasulullah SAW jatuh dalam kesedihan yang sangat dalam. Para sahabat menyebut tahun itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Rumah yang dulu terang oleh senyum Khadijah sekarang sunyi. Rasulullah SAW pulang dari dakwah dengan luka hati. Tidak ada lagi Khadijah yang berkata, "Tenanglah wahai kekasihku, Allah tidak akan meninggalkanmu." Para sahabat gelisah melihat beliau dalam duka. Mereka ingin menghibur beliau, ingin membantu beliau menjalani hari-hari yang berat itu. Salah satu dari mereka adalah Khawlah binti Hakim, wanita mukminah yang peka dan berhati lembut. Suatu hari Khawlah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kesedihanmu begitu dalam. Apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Rasul menatap Khawlah. Beliau tidak marah, tidak tersinggung, tapi kesedihan di mata beliau terlalu jelas untuk disembunyikan. "Siapa yang kau pikirkan, wahai Khawlah?" Suara beliau tenang, tidak menolak. Khawlah menjawab, "Ada dua, wahai Rasulullah, seorang gadis dan seorang janda. Gadis itu adalah Aisyah binti Abu Bakar, dan janda itu adalah Saudah binti Za'mah." Rasulullah SAW menyetujui usulan itu, bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena hikmah, dan karena Saudah adalah wanita yang paling membutuhkan perlindungan saat itu. Khawlah pun bergegas menemui Saudah. Ketika Khawlah tiba di rumah Saudah, ia menemukan wanita itu dalam kesendirian. Matanya sembab, wajahnya letih, namun ada kedalaman iman yang sulit dijelaskan. Khawlah berkata dengan lembut, "Wahai Saudah, aku membawa kabar baik. Rasulullah SAW menyebut namamu. Beliau ingin meminangmu." Seolah dunia berhenti berputar. Saudah terkejut, tidak percaya. Aku seorang janda tua, tidak cantik, tidak kaya. Mengapa Rasulullah menginginkan aku? Pertanyaan itu jujur. Ia tidak rendah diri,
tapi realistis. Ia tahu standar masyarakat, ia tahu penampilannya, ia tahu bagaimana orang memandangnya. Namun ia lupa bahwa Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Khawlah menjawab, Rasulullah bukan seperti orang Quraisy. Beliau melihat imanmu, bukan penampilanmu. Beliau melihat kesetiaanmu kepada Allah, bukan statusmu. Air mata Saudah mengalir. Tidak ada wanita yang tidak tersentuh dengan pilihan seperti itu. Namun ia berkata, "Aku tidak akan memutuskan tanpa izin ayahku. Tanyakanlah kepadanya." Khawlah kembali kepada Rasulullah membawa jawaban itu. Ayah Saudah, Za'mah, terkejut saat mendengar pinangan itu. Namun ia adalah orang Quraisy yang berakal. Ia tahu kemuliaan Rasulullah. Jika Saudah ridau, aku pun ridau. Jika Rasulullah menginginkannya, maka itu adalah kemuliaan yang tidak bisa ditolak. Maka terjadilah akad nikah itu. Sederhana, tanpa kemewahan, tanpa unta yang dihias, tanpa majelis besar. Namun malaikat mencatat akad itu sebagai bagian dari rencana Allah untuk menjaga Rasulullah di masa-masa tersulit. Ketika berita pernikahan itu sampai di telinga orang Quraisy, mereka tercengang. Apa? Muhammad menikahi Saudah? Bukan gadis muda? Bukan bangsawan? Mereka bingung. Karena Rasulullah SAW telah membalik standar mereka. Beliau menunjukkan bahwa Islam menilai wanita dari ketakwaannya, bukan dari wajah, usia, atau harta. Saudah pindah ke rumah Rasulullah SAW, membawa serta hatinya yang tulus, membawa serta luka-luka hidupnya yang belum sembuh. Namun dari hari pertama, ia menjadi cahaya lembut bagi keluarga itu. Ia tahu Khadijah tidak akan tergantikan, maka ia tidak mencoba menggantikan. Ia hanya berusaha mengisi kekosongan itu dengan kesabaran dan ketenangan. Rumah Rasulullah pada masa itu kecil, sederhana, tidak seperti istana raja-raja. Dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma. Tidak ada permadani Persia atau lampu-lampu mewah. Namun rumah itu hangat oleh keberkahan. Di dalam rumah itu, Saudah mengasuh dua putri Nabi yang masih kecil, Fatimah dan Ummu Kulthum. Bayangkan, seorang wanita yang baru saja kehilangan suami, baru saja melewati masa-masa kelam, sekarang mengasuh dua anak yang bukan darah dagingnya dengan penuh kelembutan seolah mereka anak kandungnya sendiri. Ia menyisir rambut mereka, mengajarkan adab-adab rumah, menghibur mereka ketika rindu ibunda mereka yang telah tiada. Ia tidak pernah berkata, "Aku sudah tua, aku lelah." Tidak pernah. Ia memikul amanah itu dengan lapang, karena ia tahu siapa anak-anak itu. Mereka adalah putri-putri Rasul terakhir. Saudah bukan wanita yang suka membebani. Ia tidak banyak menuntut, tidak meminta nafkah berlebih, tidak meminta perhatian berlebih. Yang ia berikan kepada Rasulullah adalah ketenanan, dan itu tidak bisa dibeli siapapun. Ia memiliki sisi humor yang membuat Nabi senyum. Dalam riwayat disebutkan, suatu malam ia berkata kepada Rasulullah dengan wajah serius, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku bangun dan mendengar suara di atap rumah." Rasulullah menatapnya. "Lalu apa yang kau lakukan, wahai Saudah?" "Aku diam. Kukira itu malaikat. Tapi kalau ternyata itu Abu Hurairah, aku akan usir dia pakai sapu lidi." Rasulullah tertawa, tawa yang tulus dan renyah. Di tengah kelelahan dakwah, wanita tua ini berhasil menghadirkan senyuman di wajah beliau. Humor Saudah bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menyembuhkan hati yang lelah. Ketika hijrah ke Madinah terjadi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang-orang yang beliau percaya untuk menjemput keluarganya. Di antara rombongan yang dibawa adalah Saudah, Fatimah, Ummu Kulthum, Ummu Aiman, dan Usamah bin Zaid. Perjalanan itu bukan perjalanan mudah. Panas gurun membakar kulit, jalan panjang melelahkan. Namun Saudah yang sudah tua tetap menjaga amanah itu. Di atas punggung onta, Saudah memeluk Fatimah erat-erat. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku akan menjaga putri Rasulmu, karena mereka adalah titipan amanahmu." Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah untuk Saudah. Selama 3 tahun setelah wafatnya Khadijah, Saudah adalah satu-satunya istri Nabi. Barulah kemudian Aisyah diboyong ke rumah beliau, diikuti oleh pernikahan-pernikahan lain yang semuanya memiliki hikmah dakwah masing-masing. Namun posisi Saudah tidak tergeser. Ia adalah Ummul Mukminin, ibu kaum beriman. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan. Suatu hari Umar bin Khattab mengirimkan 1 panci penuh dirham kepadanya. Ketika Saudah diberitahu bahwa itu dirham, ia bertanya, "Untuk apa uang sebanyak ini?" Begitu melihat para janda dan anak-anak miskin di sekitar rumahnya, ia bagikan semuanya, habis, tidak satu pun tersisa. Orang-orang bertanya, "Mengapa tidak menyisakan sesuatu untuk dirimu?" Saudah menjawab, "Aku sudah punya tempat tidur, segelas air, dan sepotong roti. Untuk apa aku simpan sisanya? Allah akan mencukupkanku untuk hari esok." Kalimat yang ringan, tapi keluar dari hati seorang wanita yang sudah merelakan dunia sejak lama. Seiring waktu, rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah ramai dengan kedatangan istri-istri lain. Namun Saudah tidak pernah merasa tersisih. Ia tidak iri pada kecantikan Aisyah, tidak cemburu pada kedudukan Zainab, tidak marah pada istri-istri Nabi yang lebih muda. Ia tahu posisinya, ia tahu apa yang ia cari. Ia tidak mengejar perhatian dunia, ia mengejar kedekatan di akhirat. Saat turun ayat tentang pilihan untuk tetap bersama Rasul dalam kesederhanaan atau berpisah dengan baik dan mendapatkan dunia, beberapa istri Nabi menangis. Pilihan itu sangat berat. Saudah datang dengan wajah yang tenang. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak meminta dunia. Aku tidak meminta nafkah banyak. Aku sudah tua, dan aku tahu aku tidak seperti istri-istrimu yang lain. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin tetap menjadi istrimu, agar pada hari kiamat, aku dibangkitkan bersamamu." Itulah Saudah, wanita yang tidak mengejar dunia, wanita yang tidak mengejar perhatian manusia, wanita yang tidak meminta apa-apa kecuali kebersamaan abadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat itu menggugah siapapun yang mendengarnya. Ia tidak mengejar cinta dunia, tapi cinta akhirat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Beliau mengizinkannya tetap sebagai istri beliau hingga akhir hayat. Saudah juga ikut serta dalam beberapa peristiwa penting. Ia hadir di Khaibar, menyiapkan makanan untuk para mujahid, membalut luka-luka mereka, menghibur yang rindu keluarganya. Ia bukan pejuang bersenjata, tapi perannya sama berharganya. Ketika Rasulullah wafat, dunia seperti berhenti berputar. Madinah menangis, para sahabat menangis, dan Saudah menangis dalam diam. Ia tidak meraung, ia hanya duduk di sudut rumah, melihat tempat duduk Rasulullah yang kosong, melihat ruangan yang dulu dipenuhi tawa beliau, melihat tempat di mana beliau biasa tidur, dan ia merasakan dadanya sesak. Namun ia tetap sabar. Ia tidak menikah lagi. Ia menjaga kehormatannya sebagai istri Nabi. Ia menjalani sisa hidupnya dalam ibadah, kesederhanaan, dan zikir yang panjang. Nama Saudah mungkin tidak sering disebut dalam mimbar-mimbar hari ini. Ia bukan wanita yang menulis ilmu, bukan periwayat hadis terbanyak, bukan ibu dari keturunan Nabi. Tetapi dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah pelita tenang yang hadir di masa paling kelam. Ia adalah penghibur hati Rasulullah ketika duka menimpa beliau. Ia adalah ibu bagi putri-putri Nabi. Ia adalah wanita yang memilih akhirat ketika seluruh dunia menawarkan gemerlapnya.
Ia adalah bukti bahwa kemuliaan tidak diukur dari wajah, usia atau harta, tapi dari hati yang ikhlas. Hati seperti itu Allah abadikan dalam sejarah Islam. Semoga Allah meridhoi Saudah binti Zam'ah. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau, bersama istri-istri Nabi yang lainnya, dan yang paling utama bersama Rasulullah SAW di surganya yang penuh rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Tuliskan satu doa terbaikmu di komentar sekarang. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar kisah para wanita mulia ini semakin tersebar dan menjadi amal jariah yang tidak terputus hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.